Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pertama-tama kepada Allah SWT kita berserah diri agar kita selalu mendapat perlindungan dan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah memasuki seminggu bulan suci Ramadan. Ada yang menunaikan ibadah puasa itu pada hari Sabtu, ada yang pada hari Minggu. Berarti dihitung sekarang ini kalau yang pada hari Sabtu sudah masuk 8 hari. Sedangkan hari Minggu berarti sudah masuk ke 7 hari. Nah, semoga amal ibadah kita selalu dapat kita tunaikan dengan bagus, sesuai dengan hukum fikih, menjauhkan diri dari segala yang membatalkan puasa dan selalu meningkatkan ibadah puasa. Dan bagi yang tidak mengamalkan puasa atau dalam situasi tidak diizinkan berpuasa, mari sama-sama kita menghargai orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Baiklah saudara-saudara sekalian, ketika orang memasuki bulan suci Ramadan, banyak suasana yang selama ini tidak tercipta, tidak kita jumpai atau sulit kita jumpai. Nah, adanya pada bulan Ramadan. Jadi adanya pada bulan Ramadan. Misalnya, kita bisa menikmati bagaimana orang menjual takjil di sore hari. Dan beragam bentuk takjil untuk berbuka puasa yang dijual oleh orang. Dari hal-hal yang familiar bagi kita sampai hal-hal yang langka bagi kita jumpai di hari-hari biasanya. Dan sudah jadi tradisi bagi masyarakat untuk berbondong-bondong membeli takjil. Rasanya kurang afdal puasa kalau tidak belanja takjil. Kenapa hal ini saya gambarkan kepada Anda? Bagi yang belajar dramaturgi, ini suasana yang harus dimanfaatkan. Momen yang harus dimanfaatkan untuk membuat apakah dalam bentuk sketsa atau dalam bentuk hal lain apapun, memancing kita untuk berkreatif. Nah, dalam hal ini tentu ada kaitannya dengan bermain peran. Kenapa demikian? Kalau kita mengadakan pertunjukan, suasananya kita terpaksa ciptakan. Suasana pasar misalnya, di atas pentas, terpaksa kita ciptakan dengan banyak pemain yang harus kita libatkan. Tapi suasana di lapangan sudah tercipta secara demikian rupa. Saya mengingatkan ketika para sutradara menggarap tentang Di Bawah Lindungan Ka'bah yang ditransformasi atau yang dialihkan atau diakreditisasi ke dalam bentuk film yang dibintangi oleh Claudia Citabella. Bagaimana suasana pasar pada zaman angkatan 20-an itu harus diciptakan sedemikian rupa. Mulai dari suasana pasarnya, kostum orang-orang yang hadir di pasar itu, dan cara berkomunikasinya, bahasa yang dipakai pada masa itu. Karena kita tahu bahwa bahasa itu kan dinamis.
Kita menikmati bahasa kita sekarang, belum tentu kosakata yang dipilih atau struktur yang dipilih itu sama dengan pada masa angkatan 20-an. Jadi begitu putar otaknya sutradara menciptakan situasi, membawa penonton ke suasana angkatan 20-an. Nah, namun sekarang setting tentang hal itu, suasana Ramadan itu sudah ada di depan mata kita. Tinggal bagaimana kita mengisi, memanfaatkan setting itu. Setting suasana, setting waktu, sehingga kita bisa manfaatkan menjadi bermain peran. Nah, apakah kita buat lakon sebagai penjual takjil misalnya, atau memang kita ini sebagai konsumen takjil? Nah, tentu ini tidak mungkin kita bicarakan dengan naskah. Artinya, kemungkinan yang terjadi itu kita menggunakan salah satu peran sebagai penjual atau sebagai pembeli. Nah, kalau kita sebagai penjual, tentu tidak mungkin kita mengajak pembeli takjil itu untuk melakukan sesuatu yang kemungkinan bagi mereka itu riskan dan tidak akan natural dan perlu latihan. Begitu juga kalau kita sebagai pembeli, belum tentu si penjual yang kita ajak bermain peran itu akan natural permainan perannya. Nah, oleh karena itu kita dapat melakukan atau mengcopy peristiwa itu dengan cara sentral dialog itu berada pada tangan kita. Kalau kita ingin sebagai penjual juga boleh, artinya kita menggantikan peran orang sementara karena kepentingan shooting, tentu dengan kesepakatan dengan salah seorang pedagang atau 2 orang 3 orang pedagang, atau kita sebagai pemain peran sebagai konsumen pembeli. Nah, sentralnya itu tentu terhadap pada kita. Bagaimana kita bisa memancing dialog? Sebagai pembeli misalnya, kita bisa bertanya tentang apa yang dijual. Mungkin dalam bentuk wawancara yang tidak disengaja, tanya jawab yang tidak disengaja. Tentu kita bisa ingin tahu misalnya tentang makanan terbuat dari apa saja, sampai ke dari proses sampai ke harga jualnya. Lalu mungkin saja kita bisa tawar, walau rata-rata takjil itu nggak ditawar orang, tapi tidak memancing dialog, kita melakukan tawar-menawar, sehingga penjual, kalau kita ini berlaku sebagai pembeli, akan terpancing untuk berdialog. Karena rata-rata bagaimanapun penjual takjil, dia akan selalu berkomunikasi dengan pembelinya. Tapi bagaimana dia memberikan komunikasi itu, tentu dengan dia menjajakan jualannya. Dia menjajakan jualannya. Misalnya dia mengajak para pengunjung itu untuk memperhatikan jualannya, menawarkan jualannya. Nah, kita sebagai pengunjung tentu akan terpancing, akan dapat melakukan dialog dengan para penjual itu. Mungkin saja kita melakukan dialog
dengan beberapa penjual dengan cara berpindah-pindah atau fokus kepada satu orang penjual saja. Artinya di sini secara natural kita bisa membuat konten bagaimana transaksi terjadi antara penjual takjil dengan pembeli takjil. Dan tentu dalam hal ini yang dipentingkan itu adalah dialog yang terjadi. Dan dialog yang terjadi itu tentulah yang mengetahuinya kita. Apa yang mau kita muat dalam dialog itu? Misalnya unsur-unsur estetika pemilihan kata, jadi atau diksi. Yang kedua, yang berkaitan unsur-unsur yang seni berkomunikasi, pragmatisnya, intonasi yang kita mainkan, dinamik tempo dan nada. Yang ketiga, gestur dan mimik kita yang mengiringi intonasi dari dialog yang kita pakai. Nah, ini sebetulnya bentuk secara natural kita memanfaatkan suasana Ramadan dalam hal ini melakukan adegan satu babak lakon yang terpola berkaitan dengan suasana Ramadan. Jadi suasana Ramadan itulah yang kita, khususnya penjualan takjil, yang kita ambil satu cerita, satu adegan bagaimana kita melakukan gambaran suasana penjualan takjil di sore hari pada bulan suci Ramadan. Jadi saya ulangi lagi bahwa situasi Ramadan ini yang tidak mungkin dapat kita jumpai di luar bulan Ramadan, orang menjual takjil. Takjil itu adalah bahan makanan kecil, bahkan lauk pauk yang terkaitannya dengan menyambut buka puasa. Biasanya berjejeran di pinggir jalan atau memang sengaja dibuat tenda oleh orang penjual takjil. Suasananya. Lalu sini kita bisa melakukan sebagai lakon satu babak. Kita bisa melakoni sebagai pembeli atau sebagai penjual. Bagaimana kita kalau sebagai pembeli, kesibukan kita membeli takjil yang kita harapkan. Sebagai penjual, bagaimana kita menawarkan jualan-jualan kita. Nah, bermain peran seperti ini dapat kita lakukan sebagai lakon drama satu babak, dan bisa jadi ini dalam rangka bentuk sketsa bulan Ramadan. Coba Anda lakukan. Anda cermati dulu. Pertama sekali survei dulu. Cermati dulu. Nah, lalu baru Anda ambil tindakan. Dan perlu diingatkan bahwa kendali dialog itu ada pada Anda. Anda yang memancing. Kalau sebagai penjual, biasanya inisiatifnya memang dialog daripada penjual, menawarkan dagangannya. Tapi tentu diarahkan oleh pembeli. Anda sebagai pembeli, Anda bisa mengarahkan dialog itu kepada satu sisi. Nah, kalau Anda sebagai pembeli, apalagi sebagai pembeli, Anda bisa jadi inisiator dialog itu dari pedagang, penjual. Tapi Anda sebagai yang merespon tawaran dari pedagang,
Anda bisa mengarahkan dialog itu sehingga berkembang sedemikian rupa. Sekali lagi, dalam seni teater ini dipentingkan diksinya, bagaimana memainkan intonasi, dan intonasi itu didukung dengan mimik atau karakter atau gestur tubuh. Dan natural sekali. Ini tidak perlu kita bermakeup sebagainya, natural aja. Nah, selamat mencoba Anda untuk membuat drama satu babak masalah suasana bulan Ramadan, khususnya suasana penjual takjil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.